Alhamdulillahilladzi muballighur raji fawqa ma'muli wa muqtisa ila ziyadatan ala mas'uli nahmaduhu wa nashkuruhu ala nailil huda wa usuli wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khatimah anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a da'watahu wa ahya bisunnati amma. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji beserta puji syukur kita marilah kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai dengan hari ini memberikan kita nikmat yang begitu besar berupa nikmat Islam dan iman yang masih Allah berikan di dalam hati kita, sehingga dengan malam ini kita masih dapat berkumpul di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini demi melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan tak lupa juga selalu kita ucapkan sholawat besertakan salam kepada baginda Nabi kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit daripada manfaat kita bersilaturahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersilaturahmi ini bahasa kita ialah menyambung tali kekerabatan atau menyambung tali persaudaraan. Baik kita lakukan kepada guru kita, dengan orang tua, ataupun dengan keluarga dan tetangga kita sendiri, baik tetangga kita non muslim ataupun muslim. Kenapa? Karena di dalam agama Islam yang namanya bersilaturahmi sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena telah ada di dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah bahwasanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qati'un, orang yang memotong atau orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Contoh daripada orang yang memutus tali silaturahmi kata Rasulullah SAW adalah saat dia tidak ingin menegur saudaranya selama 3 hari lebih. Menegur di sini bukan berarti hanya menegur, menyapa, tidak menolong, tidak peduli. Bahkan saat dia tidak meminta, dia tidak peduli sedikit pun bagaimana kondisinya. Di saat inilah dikatakan dia memutus tali silaturahmi dengan keluarganya. Dan juga kenapa hadirin, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan silaturahmi, karena manfaatnya adalah salah satu cara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seandainya kita ingin menempuh salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, caranya ialah dengan bersilaturahmi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selain manfaat bersilaturahmi adalah mendapatkan rahmat berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat selanjutnya yaitu dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, kesehatan, serta rezekinya selalu lancar dan selalu banyak. Kata Rasulullah SAW, kalau orang itu pengen rezekinya selalu lancar, rezekinya selalu baik, rezekinya selalu berkah, dan juga umurnya ingin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kelalaian, maka hendaknya falyasil rahimah. Kata Rasulullah, falyasil rahimah, maka hendaknya dia itu menyambung tali silaturahmi. Artinya faktor kalau orang itu dia rezekinya lancar, rezekinya banyak, dan umurnya selalu panjang, dan anaknya soleh-soleh, anaknya banyak, maka berarti dia itu orang yang suka bersilaturahmi dengan orang lain. Makanya intinya Bapak Ibu sekalian dari ceramah saya ini ialah karena kita sebentar lagi ingin menghadapi daripada hari raya Idul Adha yang sangat kita ditekankan untuk juga bersilaturahmi, maka kita harus menyambung tali silaturahmi. Dengan cara apa? Berkunjung dengan keluarga kita. Tidak diminta, kalau mereka minta pertolongan bantu. Bahkan saat mereka tidak meminta pertolongan, kita sudah bantu dari apa? Pedulilah dengan keluarga, apalagi dengan orang tua kita kalau masih hidup. Kalau orang tua kita seandainya sudah tidak hidup lagi, maka doakanlah mereka selalu. Dikatakan bahwasanya anak kalau selalu mendoakan orang tuanya selesai sholat 5 waktu, rezekinya tidak akan putus, rezekinya akan selalu ada. Kalau seorang anak selalu mendoakan orang tuanya sehabis sholat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih jelasnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.